Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat-sehat semua ya. Oke. Walaupun ini Bu Ira baru ini pas kondisi hujan ya. Ini rahmat dari Allah. Semoga tetap semangat ya. Oke. Sekarang kita belajar di tema 6, subtema yang ketiga. Jadi di tema 6 yang terakhir ya. Nah, siap-siap untuk kita latihan soal. Di sini kita akan berbicara tentang panas dan perpindahannya. Lanjut ya. Di buatan bahasa Indonesianya, kata kunci dari eksplanasi pada media. Nah, sumber info buku itu biasanya kalian baca tuh ada info media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin. Atau media elektronik itu biasanya kalian lihat televisi, sekarang kalian lihat WhatsApp, seperti itu ya. Itu kadang ada berita-beritanya. Kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Nah, kata kunci ini perlu ya. Kata yang sering muncul, yang penting yang sering muncul dalam suatu teks ya. Kemudian di muatan IPA, nanti kita akan belajar tentang benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Nah, kita lihat di sini ada macam-macam kemarin ya perpindahan kalor, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantaranya. Kalau konveksi dengan perpindahan zat perantaranya, kalau radiasi tanpa zat perantara ya kan, hanya merupakan pancaran saja. Nah, cara menghambat perpindahan kalor, kalau yang konduksi menggunakan benda-benda seperti isolator, ya, karet, plastik, kain wool, ebonit. Nah, seperti kalian, misalnya kalian lagi masak tuh pakai ini ya, pakai apa? Sutil ya, tahu sutil ya. Nah, itu kalau sutilnya dari logam, tidak ada kayunya. Nah, itu kalian pasti megangnya kalau terlalu lama dia dicelup di minyak panas, itu nanti kalian harus megangnya pakai jampel atau pakai ini ya, penghambat kain, pakai kain seperti itu. Nah, cara konduksi seperti itu. Kalau mempercepatnya, kalau konduksi ya pasti pakai besi, pakai aluminium, ya. Nah, pakai sendok, kemarin sendoknya pakai logam bukan plastik, jadi cepet nanti sendoknya panas. Nah, kalau konveksi kan tadi pakai dengan zat perantara angin, air. Nah, caranya ya menjauhi. Misalnya ada anginnya hawanya panas tuh. Nah, pasti kalian akan menjauhi, kalian akan mencari kipas angin. Nah, deket-deket tuh sama yang udaranya dingin. Kemudian ya, nah cara mempercepatnya ya memperbesar sumbernya. Misalnya panas kompornya dibesarin panasnya. Jadi angin yang dari terus ada kipas angin dari arah sisi yang lain kena api kompor, kamu di depannya. Tambah cepat panas tuh. Ya, kalau radiasi memadamkan sumber panasnya. Misalnya kita di dekat api unggun, di dekat api kompor, ya, itu dipadamkan. Kemudian kalau yang mempercepatnya ya otomatis menambah jumlah kayu bakarnya, seperti itu ya. Oke. Lanjut, di bahasa Indonesia tadi menemukan apa kata kunci. Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dilakukan adalah membuat pertanyaan. Kamu bisa membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya. Setelah itu menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Pertanyaannya ya sama ya, seperti yang kemarin-kemarin. Misalnya siapa, apa, seperti itu. Nah, kemudian mengidentifikasi cara mempercepat menghambat perpindahan kalor. Kita membuat rancangan percobaan terkait cara menghambat mempercepat perpindahan kalor. Ya, caranya identifikasi benda-benda yang terkait konduktor dan isolator. Jelaskan cara kerja benda-benda konduktor dan isolator. Jelaskan pula apa yang akan terjadi jika tidak ada benda konduktor dan isolator ya. Identifikasi misalnya yang isolator itu isolator penghambat panas yang baik apa yang buruk. Kalau konduktor penghambat panas yang baik apa yang buruk, seperti itu ya. Nah, dibahas lagi. Sebentar. Kita balik lagi. Nah, ini ya. Seperti ini. Ada tadi konveksi, konduksi, radiasi, lalu nah, di sini kita nyoba membuat identifikasi benda-benda yang termasuk
menghambat panas, atau yang disebut dengan apa? Konduktor, ya. Kemudian benda-benda yang termasuk tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau isolator. Kemudian cara kerjanya bagaimana? Kalau lap itu bagaimana? Kalau misalnya ada ebonit itu seperti plastik yang ada di ini loh, dan di pegangannya panci kayak gitu. Coba kalian lihat di rumah ya nanti. Kalau ada foto-fotonya nanti bisa Bu Ira sampaikan. Kemudian sekarang SBDB menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Gambar sampul depan buku memiliki ciri-ciri. Gambarnya isi buku, tentang isi buku. Gambarnya harus menarik lah. Kalau nggak menarik kalian nggak buka buku itu ya. Terdapat judul buku yang ditulis dengan hurufnya besar. Ya, huruf besar ini menarik sekali dan ini menunjukkan kalau itu poinnya, point of centernya. Nah, dari tulisan itu nama penulis sama penerbit itu biasanya mengikuti. Tapi yang jelas itu tulisannya lebih besar, itu judulnya, kemudian judulnya menarik, gambar-gambarnya menarik, warna yang digunakan juga menarik. Kalau warnanya hitam menges gitu kalian nggak tertarik. Kalau misalnya pink, yang cewek-cewek ini suka yang pink misalnya. Kalau yang laki-laki misalnya gambar robot, mobil balap tuh menarik ya. Seperti itu. Nah, contoh ini ya, perhatikan gambar cerita berikut. Nah, gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul buku. Ya, gambarnya berisi dua anak sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Nah, ini telepon genggam. Ya, kalau ini Walkman ya, alat pemutar musik seperti itu. Kemajuan zaman yang dalam menggunakan alat komunikasi digital. Nah, ini menarik sekali kan kalian, HP-nya pakai HP, ada apa ya di HP? Ini pakai apa ya? Ini alat perekam, alat putar musik ya, seperti itu. Jadi menarik ya. Kemudian balik lagi ke, ingat ya tadi itu malah SBDP ya, tentang gambar cerita, gambar. Kalau yang ini malah di bahasa Indonesia, kita akan meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari satu teks yang terdiri dari pokok pikiran. Perhatikan langkah-langkah berikut, baca teks dengan sesama, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf, tulis pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasa sendiri, bahasanya pakai yang baik dan benar, rangkailah kata-kata tadi dengan kata-kata kamu sendiri yang sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi dibaca mana poin-poinnya, pokok-pokok pikirannya, kemudian dirangkai tadi kata-katanya, kemudian dikembangkan lagi dengan bahasa kalian sendiri. Sekarang di IPS. Kalau di IPS, kita sekarang belajar kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah ya, panas biasanya. Dataran yang luas, cuman jaraknya 0, sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah disebut istilah aluvial. Tanah jenis ini subur dan banyak digunakan untuk cocok tanam. Nah, nih. Selain itu, dataran rendah memiliki area relatif datar sehingga kondisi memudahkan masyarakat beraktivitas. Ini paling disenangi tuh masyarakat ya. Jadi bukan bergunungan, bukan yang yang harus naik-naik. Sukanya masyarakat itu kalau buat perumahan itu yang datarannya rendah. Kemudian untuk bercocok tanam juga enak ya. Misalnya padi, jagung, seperti itu. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Nah, salah satunya adalah kegiatan pembangunan ekonomi, menanam padi dan menangkap ikan. Dataran rendah dekat dengan pantai. Nah, ini dekat pantai dia mencari ikan. Yang petani padi, jagung, sayuran cocok di dataran rendah ya, Masya Allah. Kemudian sekarang itu tadi IPS dengan kegiatan ekonominya. Sekarang kita beralih ke PPKN. Akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Nah, orang yang bertanggung jawab akan mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi jika tidak menerapkan tanggung jawab, nah apa yang ditimbulkan? Tidak lagi dipercaya dan dihormati. Rusak ya, lingkungan sosialnya rusak, hubungan sosialnya rusak. Ya, jadi tidak baik. Jadi kita memang harus punya rasa tanggung jawab karena kita diawasi oleh orang lain. Bagaimana sikap kita? Kalau kita nggak punya tanggung jawab, mau dihormati bagaimana ya? Makanya itu kalian harus jujur, kalian harus disiplin. Oh, si A itu Masya Allah kalau ngerjakan tugasnya disiplin, kemudian sama orang tuanya hormat, kemudian patuh,
sama bu gurunya ya, itu pasti dia akan di ini ya, apa namanya, dicari sama teman-temannya, main sama si A itu loh, dia itu pinter, terus nggak banyak omong, nggak suka gibah, terus kalau ngajarin teman-temannya enak. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita membuat onar ya, itu jangan deket-deket dah. Nanti kita dibully, nanti kita dimusuhin, nah disakitin, seperti itu ya. Itu di masyarakat ya. Itu kita anak-anak. Nah, apalagi misalnya orang tua. Makanya kita harus jaga nama baik orang tua. Penting sekali itu. Ya. Oke. Kemudian tadi ya. Ini menulis kembali eksplanasinya, membaca dan memahami, kemudian langkah-langkahnya, perhatikan judul dan tema teks, baca teks dengan seksama dan cermat, kemudian identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap paragraf. Ya, tulis kembali pokok pikiran yang sudah kita dapatkan tadi dari tiap paragraf pakai bahasa kita sendiri ya. Kemudian gabungkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Ya. Jadi meringkas seperti itu. Nah, ini akan melatih kita ya. Nanti tidak terasa memang manfaatnya tidak sekarang, tapi nanti sampai nanti kalian besar, dewasa, seperti ini tuh ini pasti kalian praktekkan secara tidak langsung. Misalnya membaca berita, koran, itu panjang beritanya. Tapi kalian harus bisa merangkum itu isinya apa sih, intinya apa sih, seperti itu. Nah, kalau harus menceritakan kembali, kalian juga harus bisa seperti itu ya. Oke, untuk IPS tadi mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Nah, sekarang di dataran tinggi. Tadi di dataran rendah, sekarang di dataran tinggi. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimen, pengendapan. Nah, sedimen itu apa sih? Mengendap selama ribuan tahun, material itu di lereng-lereng gunung berada di sekitarnya. Nah, aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi cocoknya untuk berkebun dan beternak. Nah, kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau kelompok ya. Kalau di dataran rendah tadi bercocok tanam dan perikanan. Kalau jarang ya perikanan ada di dataran tinggi ya. Kalau dataran tinggi peternakan dengan perkebunan. Hasil-hasil kebun itu apa sih contohnya? Kalau kebun ya biasanya teh, kopi, kebun teh, kebun kopi gitu kan. Nggak ada kebun padi, nggak ada. Jadi kalau pertanian itu padi, di sawah, terus ada jagung, tani jagung, tani sawah, tani apa, sayur mayur. Kalau kebun, dia punya punya Pak Amir itu punya kebun loh. Kebun apa? Kebun teh, kebun kopi gitu. Atau Pak Amir punya kebun padi, nggak ada seperti itu ya. Selama ini kita tidak memfamiliarkan seperti itu. Jadi kalau perkebunan ya coklat, kakao. Nah, itu kalau kalian ke kakao itu pasti lebih tinggi. Posisi kebun kakao itu posisinya lebih tinggi daripada di dataran yang di bawahnya ya. Lebih dingin. Terus kebun bunga, nggak ada di tanaman di bawah itu kebun bertani bunga, nggak punya kebun bunga seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencarian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Nih, ini kebun teh nih. Kebun teh itu biasanya di dataran tinggi. Nggak ada ya. Kebun padi nggak ada. Kebun jagung. Biasanya jagungnya ditanam di mana? Di Tegal, di ladang. Nah, di dataran rendah. Ya. Sekarang penjelasan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah tadi di masyarakat. Nah, padahal udah Bu Ira sebutkan tadi ya. Nih, sebagai siswa kita punya tanggung jawab mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Itu adalah tanggung jawab kalian. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, nah yang ditimbulkan adalah kalau tidak piket, kelas jadi kotor, tidak ada kesadaran membersihkan kelas, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Nah, kalau suka ngotorin kelas tuh ya, kira-kira temannya suka nggak? Duh, jangan duduk di bangkunya si A tuh deh. Lokernya tuh banyak sampah, ya ampun gitu. Dia habis makan gitu, makanannya bungkusnya taruh di loker. Berarti kan banyak sampah, banyak penyakit, banyak kuman di situ pastinya. Maka nggak mau duduk di situ saya Bu, gitu kan. Kangen ya duduk di tempat duduk ya. Pastinya duduk di sekolah kangen ya dengan loker-loker kalian. Ya, insya Allah ya. Semoga nanti kita bisa cepat-cepat bisa segera
segera sekolah lagi. Semoga dalam waktu dekat ini. Amin. Lanjut ya. Ada menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Informasi yang disampaikan dapat ditulis dalam bentuk ringkasan atau bentuk cerita. Berikut langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks ya. Perhatikan judulnya, tentukan. Nah, kembali lagi pokoknya, kemudian buat cerita yang padu, kemudian menceritakan kembali. Intinya seperti itu, sama. Jadi baca dulu, tentukan pokoknya, kemudian dikembangkannya, terus kemudian dikembangkan kalimat-kalimat inti pokoknya tadi, kemudian dijadikan satu dalam sebuah paragraf. Intinya itu saja. Nah, alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Ini setrika ya, setrika listrik. Contohnya, ini kalau di bawahnya ini elemennya ini membuat panas nih. Nah, kalau ini ebonit ya, plastik nih. Ini juga, ini bisa melindungi kita biar tidak panas seperti ini. Ini elemen-elemennya yang bikin panas. Ini juga, coba pada saat apinya menyala di atas kompor, kalian nggak akan berani naruh tangan di sini, tapi tangannya di sini, ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah udah ada gambarnya. Kemudian lanjut lagi, benda A adalah setrika. Setrika fungsinya merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip konduksi. Sumber panas berasal dari elemen dipanaskan, panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu, plastik agar dapat memegang setrika. Ya, bagaimana yang B dan C? Tadi sudah dijelaskan sedikit sama Bu Ira, hampir sama prinsipnya. Konveksi atau konduksi. Ya. Kemudian menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Nah, kalian kalau sudah gambar, diwarnai itu akan lebih menarik. Ada teknik basah dan teknik kering. Kalau teknik basah gampang, pakai cat air Bu. Cat air ada, kita butuh kuas, gelas air, palet, dan kapas. Palet itu apa sih? Ini loh palet. Yang itu loh rek bunder. Ada yang bunder, ada bentuk apa-apa, tapi ada lubang-lubangnya yang agak jeglong. Nah, dibuat naruh itu apa? Naruh warnanya itu. Terus kalau teknik kering, pakai spidol, krayon ya. Jadi nggak pakai air. Gampangannya gitu, lah basah ya kok cat air. Kalau kering, ya itu wis nggak pakai air. Terus yang udah di pembelajaran 6, membuat ringkasan teks eksplanasinya dalam bentuk peta pikiran. Kamu meringkas teks eksplanasi dengan bentuk peta pikiran. Nah, yang diperhatikan adalah membuat judul teks lebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi. Menggali informasi dengan membaca atau memahami isi teks. Ya. Tanggung jawab siswa dan warga negara. Tanggung jawab menjadi warga agar kita bisa hal-hal yang menjaga agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab, pahami tugas dan kewajiban, laksanakan tanpa menunda-nunda dan jangan cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali sakit atau uzur sa'i ya, atau keperluan mendesak. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri, menghormati hak orang lain. Seperti itu ya. Jadi yang belum mengumpulkan tugas, Bu Ira tunggu ya, segera dikumpulkan. Insyaallah tidak ada manfaat yang tidak didapat. Dan itu juga untuk kalian sendiri. Kalau Bu Ira mah ini ya, hanya melengkapi nilai. Tapi untuk kalian itu adalah berlatih. Kapan lagi kalian berlatih kalau tidak ada tugas? Nah, seperti itu. Kerjakan dengan santai, tapi serius. Artinya, oh ini kewajiban saya, ini tanggung jawab saya untuk mengerjakan tugas. Saya kerjakan. Oh, waktunya kan sampai nanti saya kerjakan, tetap saya kerjakan dengan baik, dengan santai, tapi harus selesai sebelum batas waktunya. Seperti itu. Kalau mau lihat HP, karena kalian di rumah dengan fasilitas HP, ya silakan, tapi dikontrol. Karena HP itu tidak kemana-mana, tetap ada di situ. Waktu kalian yang akan kemana-mana, waktu kalian yang akan habis dan hilang, tidak akan berulang. Apa hal yang tidak berulang? Waktu, kesempatan, ya, ucapan yang sudah diucapkan itu tidak akan kembali lagi. Jadi, pandai-pandai memanfaatkan waktu kita. Karena waktu itu tidak kembali lagi. Kelas 5, habis itu kelas 6, nggak akan balik lagi kelas 5. Nggak akan balik lagi, oh karena kemarin pandemi saya mau kelas 5. Nggak akan mau kalian balik lagi turun ke kelas 5. Pasti mau kelas 6, SMP, dan seterusnya. Untuk itu, manfaatkan
pandemi ini di rumah memang kita bosan. Siapa nggak akan bosan, itu wajar. Tapi dengan kebosanan ini manfaatkan dengan ke hal-hal yang lebih positif. Nggak hanya lihat HP. HP itu nggak akan habis, nggak ada habisnya. Waktu yang akan habis. Jadi kalian manfaatkan, misalnya membaca Al-Quran, murojaah, dapat pahala lagi, membantu orang tua seperti itu. Ya, HP-nya boleh lihat, Wira nggak ngelarang. Orang tua juga, kalian juga pasti nggak melarang ya, yang ekstrim gitu nggak boleh sama sekali, nggak, karena kalian juga butuh HP. Tapi itu tadi, kalian sudah kelas 5, harusnya sudah bisa memahami apa yang perlu, apa yang tidak perlu ya. Jangan sampai kalian menyesal. Penyesalan kalian mungkin tidak seberapa dengan penyesalan kita orang-orang yang sudah tua ya, tapi tetap ada rasa seperti itu ya. Menyesal tidak pernah ada di depan, dia selalu ada di belakang. Manfaatkan waktu kalian sebelum hilang semua waktunya. Yang kemarin-kemarin masih belum mengerjakan tugas silahkan. Yang kemarin-kemarin belum nambah ilmu yang lain, misalnya murojaah, nambah hafalan silahkan. Seperti itu ya. Yang mau belajar masak silakan, mau belajar jahit silakan, mau membantu orang tua. Kemarin aku nggak pernah bantuin orang tua karena sibuk sekolah, pulang. Nah sekarang manfaatkan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. SPDP menjelaskan makna pada gambar cerita. Maaf, belum selesai. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda dalam sebuah buku. Gambar sampel mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar juga mewakili sebuah tema. Contoh di samping, kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut, ada ayah, ibu, dan 2 orang anak yang sedang menikmati bekal di pantai. Nah, ini menggambarkan cerita. Dia bawa cerita ini kebahagiaan sebuah keluarga sedang rekreasi menikmati pemandangan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini anak-anak ini dan orang tuanya sangat gembira sekali. Ya, walaupun dengan sederhana menikmati bekal ini malah yang akan menjadi momen yang tidak terlupakan. Ya, seperti itu. Jadikan momen-momen yang ada di rumah, jadikan momen-momen yang ada di kegiatan selama daring ini jadi momen-momen yang tidak akan pernah terlewatkan dan terlupakan. Ya, manfaatkan kebersamaan kalian dengan Umi dan Abi sebaik mungkin ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.